Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1083 pastinya sudah dinantikan oleh para player. One Piece Chapter 1083 secara resmi akan dirilis pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023. Namun saat ini beberapa hint alias bocoran tipis-tipis sudah mulai dihidangkan oleh para leaker. Para leaker mengatakan jika One Piece Chapter 1083 akan sangat hype dan membagongkan. Selain itu dikatakan jika chapter 1083 nanti akan membuat banyak diskusi dan perdebatan di antara para fan guy yang satu dengan fan guy yang lain. Dengan kata lain, chapter 1083 akan berisikan sebuah perbedaan kekuatan antara suatu karakter, namun bukan antara Shanks dan Mihawk. Nah, berbicara mengenai perdebatan para fans, tak nikmat jika tidak membicarakan perdebatan antara fan guy-nya Zoro dengan fan guy-nya Sanji. Yap. Sepertinya One Piece Chapter 1083 akan kembali melanjutkan prahara yang sedang terjadi di Pulau Egghead. Jika kalian sadari sudah lebih dari 1 bulan, Luffy tak muncul di One Piece. One Piece Chapter 1083 diawali dengan melanjutkan pertarungan antara kru bajak laut topi jerami dengan para Seraphim. Saat ini Luffy dan Rob Lucci sedang bertarung melawan S-Bear, sedangkan Zoro dan Kaku sedang mengejar S-Hawk yang kabur dari ruang kontrol. Lalu Sanji sedang bertarung melawan S-Sharks, sedangkan S-Snake sedang pergi entah kemana setelah dia berhasil mengubah Usopp, Franky dan Lilith menjadi batu, serta menghancurkan Pythagoras. Pertarungan antara Sanji melawan S-Shark kembali diperlihatkan, di mana pada One Piece Chapter 1078, Sanji tak mendapatkan rasa sakit sedikit pun setelah dipukul oleh S-Shark. Bahkan S-Shark sampai dibuat terkejut dengan ketahanan tubuh milik Sanji. Itu artinya kekuatan tubuh Sanji yang sedang berada dalam mode Germa lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh milik Seraphim. Padahal S-Shark memiliki DNA ras Lunarian yang tubuhnya nyaris tak bisa tergores ketika api di punggungnya menyala, dan ras manusia ikan yang memiliki kekuatan 10 kali lipat dari manusia biasa. Hal yang sangat aneh dan menarik untuk dijadikan pembahasan memang. Apakah kalian ingat saat Yonji dihajar oleh Sanji menggunakan Double Jump? Saat itu pipi Yonji sampai penyok. Sedangkan saat Sanji ditebas oleh Queen menggunakan goloknya, pipi Sanji sampai penyok. Baik Yonji dan Sanji, wajah mereka berdua dapat diperbaiki dengan mudah. Yang membedakan antara kasus Sanji dan Yonji adalah DNA Germa pada tubuh Yonji sudah dalam keadaan sempurna. Namun saat Sanji disabat Queen, DNA Germa Sanji masih dalam tahap penyempurnaan. Hal ini ditandai dengan posisi alis Sanji yang masih melingkar di bagian bawahnya. Sedangkan saat DNA Germa Sanji sudah bangkit secara sempurna, yang ditandai dengan alis keritingnya yang sudah berubah arah. Bahkan serangan Seraphim yang diklaim oleh Dr. Vegapunk merupakan makhluk terkuat di dunia saat ini, tak mampu melukai Sanji sama sekali. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika awakening mode Germa milik Sanji lebih superior jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Sehingga akan timbul pertanyaan, mengapa modifikasi DNA Sanji bisa lebih membagongkan jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya? Padahal saat dia masih kecil, Sanji dianggap sebagai produk gagal. Yap, terdapat sebuah hal menarik mengenai Sanji yang disampaikan oleh Oda pada kolom SBS volume ke-105. Oda berkata sebelum Sanji berhasil membangkitkan kekuatan Germanya, dia telah memiliki tubuh dengan ketahanan panas yang tidak normal. Dan Oda berpesan untuk terus memperhatikan perkembangan Sanji yang berhubungan dengan ketahanan panas yang dia miliki. Karena dalam cerita kedepannya hal itu akan sangat membagongkan. Bahkan Queen sampai mengomentari kemampuan Sanji yang dapat mengeluarkan api. Karena setahu Queen, manusia normal tak bisa melakukannya. Dan hanya ras Lunarian saja yang dapat memanipulasi api dari tubuhnya. Apakah benar jika sebenarnya Sanji juga memiliki DNA ras Lunarian dalam tubuhnya? Itu artinya penggabungan antara DNA ras Lunarian dan exoskeleton merupakan penemuan sains terkuat di dunia One Piece. Secara tidak langsung Sanji bahkan lebih superior dari para Seraphim ciptaan Dr. Vegapunk. Lalu bagaimana cara Sanji dapat mengalahkan S-Shark? Karena Zoro mengatakan jika mereka diserang saat api di punggungnya tak padam, maka para Seraphim tak akan mendapatkan luka sedikit pun. Tak mengetahui hal itu, dan pastinya Zoro juga tak akan memberitahukannya pada Sanji. Apakah kalian ingat kenapa Akainu dapat membuat donat aceng? Padahal saat itu, Akainu tak menggunakan haki.
Jawabannya adalah karena magma lebih panas dari api biasa, sehingga pukulan magma Akainu berdampak pada tubuh Ace, meskipun Ace adalah pemakan buah iblis tipe Logia. Nah, Sanji bisa menggunakan teknik Ifrit Jambe yang dapat menghasilkan api biru yang lebih panas jika dibandingkan dengan api merah yang ada di punggung ras Lunarian. Apakah konsep Akainu dan Ace dapat digunakan pada Sanji dan Esak? Jika benar, tendangan Ifrit Jambe Sanji dapat mengalahkan Esak saat api di punggungnya tidak padam, maka hal ini akan sangat gila. Di mana hal tersebut akan menjadi perdebatan di antara para fans seperti apa yang dikatakan oleh para leaker. Sanji dapat mengalahkan Seraphim sendirian, sedangkan Luffy dan Zoro yang sudah dibantu oleh Rob Lucci dan Kaku sama sekali belum bisa menggores Seraphim sedikit pun. Selain itu, sang editor One Piece memberikan sebuah preview untuk One Piece Chapter 1083 yang bertuliskan, bentrokan dahsyat telah menunggu kru topi jerami. Maka ini artinya armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan Gorosei Saturn sudah tiba di Pulau Egghead. Jika benar, maka insiden besar Egghead sebentar lagi akan segera terjadi. Pertempuran besar antara bajak laut topi jerami melawan armada besar angkatan laut yang akan mengguncang dunia. Apakah perkenalan Saturn akan sama seperti beberapa chapter sebelumnya, yaitu seperti Shanks dan Garp yang flexing kekuatan hakinya? Jika Gorosei tidak kuat, maka mereka tidak akan mampu mengalahkan para ras Lunarian yang ada di atas Red Line. Coba bayangkan bagaimana para Tenryubito bisa memusnahkan seluruh ras Lunarian. Bahkan Zoro harus menggunakan Advance Hausoku Haki untuk mengalahkan King. Dan sampai saat ini bajak laut topi jerami belum ada yang bisa mengalahkan Seraphim. Sehingga secara tidak langsung, seharusnya para Gorosei juga memiliki Haki Raja. Dan ketiga jenis hakinya sudah mencapai level Advance. Yap, saat ini para pekerja di Pulau Egghead sedang berusaha untuk pergi berlayar dari pulau tersebut. Gorosei pasti tak akan membiarkan satupun saksi mata untuk hidup. Sehingga hal ini akan menjadi ajang yang tepat untuk Gorosei Saturn flexing kekuatannya. Apakah serangan Saturn akan sedahsyat Garp yang dapat menghancurkan sebagian besar kota dalam satu kali pukulannya? Gorosei Saturn akan menjadi lawan yang tangguh bagi Luffy, ditambah Admiral Kizaru yang juga tak boleh untuk diremehkan. Sehingga insiden besar Egghead yang dikatakan akan mengguncang dunia benar-benar terjadi. Hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Jawas nakama, itulah video prediksi untuk One Piece Chapter 1083. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!